Saya sebetulnya heran sekali ini dengan Muhammadiyah kalau dikaitkan dengan YouTuber-YouTubernya ini. Sebelumnya ada orang namanya siapa itu Ustadz Zulkarnain El Maduri, ya, mengaku sebagai orang tarjih Muhammadiyah Dewan apa gitu ya. Oke lah ya. Tiba-tiba ini muncul lagi Pak Endang ya. Pak Endang mengakunya dia itu adalah ketua Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah. Kalau daerah itu berarti tingkat kabupaten ya. Artinya yang entah pimpinan satu, pimpinan dua. Artinya ini Pak Endang ini orang petinggi dalam masalah tabligh di Muhammadiyah gitu. Saya jadi bingung seleksi Muhammadiyah ini gimana sih? Ya. Kalau memang benar Pak Endang ini adalah orang yang punya jabatan sebagai pimpinan Dewan Tabligh ya. Kita tahu yang pimpinan satu saja selevelnya itu Ustadz Dr. Adi Hidayat ya. Wajar ya. Jadi biar kamu tahu, biar kamu itu nggak bingung sebetulnya yang mewakili Muhammadiyah itu siapa, itu jelas loh. Ustadz Adi Hidayat itu jabatannya jelas, masyhur, maklum ya. Bukan sesuatu yang cuma ngaku-ngaku, itu jelas itu loh ya. Ustadz Adi Hidayat jadi wakil ketua satu pimpinan Majelis Tabligh pusat ya, pengurus pusat Muhammadiyah. Nah, Pak Endang ini entah ketua satu, ketua dua atau ketua berapa, tapi kan yang jelas pimpinan juga di lembaganya Ustadz Adi Hidayat ini, yaitu pimpinan Majelis Tabligh ya. Level kabupaten luar biasa ya. Ya entah kalau itu benar gitu ya, itu benar Pak Endang gitu ya. Ya wallahu alam seleksinya apa? Kok bisa Pak Endang jadi gitu? Kita bertanya ya, bukan merendahkan, bertanya. Karena menurut saya rendah tinggi itu tidak perlu kita merendahkan. 1 meter ya kita bilang 1 meter, tidak perlu kita anggap oh ini tinggi nggak perlu ya. Ukuran itu orang semua lihat gitu ya. Jadi bukan berarti kita merendahkan ya. Lagian ngapain direndah-rendahkan, sudah rendah ya. Atau ngapain ditinggi-tinggikan ya. Kalau memang tidak tinggi kan percuma ya. Saya kira semuanya akan sepakat dengan saya kalau dalam masalah apa yang rendah yang tinggi itu bukan kita rendah-rendahkan, bukan kita tinggi-tinggian ya, memang begitu apa adanya. Itu sudah mafhum bidoruri lah, orang waras mesti paham gitu. Maka pertanyaan saya dua saja, sebetulnya seleksinya asal-asalan Muhammadiyah ini untuk mengangkat kadernya sebagai luar biasa jabatannya itu. Pimpinan Dewan Tabligh, atau memang Muhammadiyah itu terlalu longgar sehingga semua orang bebas ngaku-ngaku ya, ngaku-ngaku saya ini saya itulah. Agak aneh kalau di NU jarang ada orang berani begitu ya. Nggak ada orang berani sembarangan ngaku-ngaku itu ya, jangankan selevel yang daerah kabupaten, tingkat yang kecamatan aja ya, ranting ya, bahkan mungkin di bawahnya ranting, anak ranting gitu ya. Kalau dalam NU itu kalau tingkat kabupaten kan cabang ya, pengurus cabang ya, itu cabang sudah. Kalau di atasnya kan wilayah, bawahnya cabang. Nah di bawah cabang itu kan ranting ya, kecamatan. Di bawahnya ranting itu anak ranting, itu nggak ada orang sembarangan saya dewan ini di ranting, nggak ada begitu ya. Kenapa? Karena standarnya jelas ya. Kamu ngaku-ngaku NU ya, ngaku-ngaku pengurus NU, kecuali kalau yang ormas-ormas apa organisasi di bawah NU yang memang tidak bicara keilmuan gitu ya. Misalnya Banser ya silakan, memang Banser itu tidak diukur keilmuannya. Tapi kalau mengaku sebagai dewan dakwah atau apa itu mesti pelangak pelongo ya, nggak mungkin ada muka mau ngaku pengurus NU baik yang ranting gitu ya. Kalau di Muhammadiyah ini kok begitu gampangnya orang mengaku ya. Atau kalau memang benar ya itu. Dua-duanya mengherankan. Kalau itu benar Pak Endang adalah dewan pimpinan Majelis Tabligh, ya saya heran ya. Boleh dong heran. Kalau memang tidak benar saya juga heran kenapa orang begitu enak, begitu leluasa mengaku-ngaku gitu. Itu kan bahaya sekali, kan pembohongan publik kalau itu tidak benar ya. Pak Endang ini harus mengupload, membuktikan diri. Kenapa? Karena saya kira 100 orang dari 90 orang itu ragu kepada Pak Endang. Kalau benar Pak Endang ini adalah pimpinan Dewan Tabligh, apa itu namanya sih? Ya, pimpinan Majelis Tabligh ya. Saya kira kalau ada 100 orang ditanya mungkin 110 ragu. Ya, kok bisa lebih 10? Mungkin 10 orang ragunya 2 kali. Ya. Nggak hanya ragu sekali ya, betul-betul ragu gitu. Jadi lebih dari yang disensus gitu. Kenapa? Karena kelayakannya apa? Kok bisa layak gitu loh. Begitu ya,
Begitu ya. Kalau masalah dia bicara tahlil lah, itu yang tidak ada contoh. Laki mata fi kalamin la ya'rifu kalimuhu an kalamihi ya. Untuk apa kita pertimbangkan orang yang tidak ngerti dengan apa yang dibicarakan ya. Jadi mutakallimuhu la ya'rifu kalamahu. Pembicaranya tidak ngerti apa yang dibicarakan, begitu saja ya. Saya sekarang itu jujur orangnya, bukan menghina ya. Tetapi setidaknya saya menyampaikan apa yang menurut saya begitu. Ya memang tidak paham ya. Kenapa? Karena untuk paham itu minimal bisa baca kitab lah. Bisa baca kitab yang nggak ada harkatnya. Dan bisa mengartikan. Minimal pernah belajar nahu, baru bisa paham. Setidaknya paham dalam standar saya begitu ya. Kalau cuma baca buku semua orang bisa, saya anggap tidak paham itu. Saya anggap itu hanya orang yang tahu saja tapi belum layak untuk disebut paham begitu ya. Jadi ini PR sebetulnya atau pertanyaan sebetulnya kepada Muhammadiyah ini ya. Di daerahnya mana Pak Endang ini? Apa benar kita boleh saja mengaku-ngaku gitu? Atau memang benar Pak Endang ini adalah pimpinan daerah dalam kategori majelis tabligh ya. Karena ya kasihan Muhammadiyah gitu kalau orang semuanya bebas ngaku-ngaku gitu ya. Malah ada yang lebih koplak lagi. Malah mengatakan Adi Hidayat tidak mewakili Muhammadiyah. Bagaimana tidak mewakili Muhammadiyah? Lihat itu. Terpampang jelas. Wakil ketua 1 pimpinan majelis tabligh. Itu kan lembaga resmi dalam Muhammadiyah, pusat lagi ya. Kalau yang satunya yang di bawahnya itu saya tidak tahu persis apa dia sebagainya ya, tetapi lah urusan dia lah ya. Ini kita sekarang bicara Pak Endang ya. Jadi tolonglah entah dari kader-kader Muhammadiyah di daerah Pak Endang ini, tolong orang seperti ini dipertegas gitu ya. Kita bertanya-tanya. Ya, saya sebagai orang NU ya, bukan siapa-siapa di NU, ya orang NU saja ya. Bahkan jangankan pengurus ya, enggak, saya enggak ngurus-ngurus ya, enggak ngurus-ngurus NU ya. Ya sebagai warga NU saja ya. Ya menyayangkan kalau di Muhammadiyah ada kader seperti ini gitu ya. Menyayangkan maksudnya bukan tidak terima ya, hak Muhammadiyah sih, cuman sayang sekali kayak enggak ada orang lain gitu loh. Atau lebih menyayangkan lagi kalau ternyata bukan ya. Orang ini bukan orang Muhammadiyah. Artinya atau oke lah dia Muhammadiyah tapi bukan pengurus Muhammadiyah, tapi sebegitu gampangnya di publik berbicara mengaku saya pimpinan pimpinan majelis tabligh Muhammadiyah itu tingkat kabupaten pula ya, daerah ya. Atau mungkin dalam Muhammadiyah itu tingkat daerah itu mungkin RT atau wallahu alam ya. Saya kan tidak tahu ya. Kenapa? Karena saya lihat Muhammadiyah ini adalah organisasi yang besar, rapih, tertib. Bahkan kalau secara administrasi mungkin lebih rapi, lebih tertib dari NU. Tetapi kenapa kok gampang sekali ada orang mengaku-ngaku? Atau kalau memang dia tidak mengaku-ngaku tetapi memang fakta, kok segampang itu seleksinya untuk menjadi pejabat atau untuk menjabat sebagai pimpinan daerah di sektor yang paling penting, yaitu Dewan Tabligh ya, atau ya Majelis Tabligh ya. Apalagi yang satunya ini Majelis Tarjih katanya. Allahumma hadina hada sabil ya. Selamatkanlah Muhammadiyah dari apa-apa yang akan merusaknya.